Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang kami yakin akan menjadi kekuatan, pengharapan, dan penyelamat dalam hidup kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus berkuasa atas kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat tetap tinggal dan berbuah dalam setiap kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. 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 Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita diberikan Tuhan kesempatan untuk dengar-dengar akan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal pertama, dimulai ayatnya yang 43 sampai 51. Yohanes pasalnya yang pertama, dimulai ayat yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-51. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus, minggu ini kita mau menggumuli dan merenungkan firman Tuhan dengan tema "Percayalah kepada Tuhan dan ikutlah Tuhan." Percayalah kepada Tuhan dan ikutlah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mau mengenal seseorang, ketika kita mau mengenal seseorang lebih dalam, maka tidak cukup hanya berkomunikasi sesaat. 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan 24 jam. Mungkin kita tidak dapat menyimpulkan bagaimana karakternya dan kepribadiannya. Untuk mengenal seseorang, untuk percaya kepada perkataan orang, kita butuh hidup berdampingan dengan waktu yang cukup lama agar kita mengenalnya dengan baik, agar kita percaya pada setiap perkataannya. Orang yang berpacaran, mau itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun, pacaran artinya mereka berkomunikasi. Tetapi kita dapat simpulkan, orang yang berpacaran laki-laki dan perempuan belum tentu mengenal satu sama lain.
saling mengenal satu sama lain. Kalau kita survei Bapak Ibu, tingkat perceraian di Indonesia ini terus bertambah, termasuk perceraian antara laki Kristen. Itu yang cerai resmi. Ada yang mengatakan siram sosiram, hidupnya tapi seperti siram sosiram. Kalau andai kata satu sama lain mengenal, pasti pernikahan itu akan langgeng selama-lamanya. Amin. Jadi jangan gampang percaya kalau anak tanah murutang buat calon pegang atau rumah burjudo kita dapat katakan dia baik jalan paling sempurna, tetapi ketika sudah dipasu-pasu, diberkati di gereja, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, minggu pertama, bulan pertama, pasti semua akan terbuka lebar. Bagaimana karakternya, kepribadiannya satu sama lain. Yang dulu dia sebelum menikah dengan anaknya terus berkomunikasi, sehat dengan buruk, udah makan apa ikannya, dumsaur marsai ke sematuana iberi pegang. Ini kan gawat. Artinya yang mau jadi calon permain, calon menantu, calon hela akan menampakkan yang terbaik agar diterima di keluarga. Tapi untuk mengenal dia, mengenalnya lebih dalam, maka kita harus hidup berdampingan secara waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara itu mengenal sesama. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, Yesus mengenal setiap orang yang dipanggilnya dan dipilihnya untuk melayani. Walaupun Yesus tidak hidup berdampingan dengan manusia, walaupun Yesus tidak hidup berdampingan dengan calon-calon muridnya, tetapi Yesus mengenal satu persatu siapa yang akan dipanggil dan dipilihnya untuk melayani. Bapak Ibu saudara-saudara, tadi ada responsorian kita. Allah mengetahui, Allah yang menenun kita dalam kandungan ibu kita. Bapak Ibu, kita ternyata ditenun Allah, kita dirangkai Allah. Bagaimana kelak akan terbentuknya menjadi manusia? Mulai dari gumpalan darah, terbentuk janin, dan terbentuklah menjadi manusia yang sempurna. Allah menenun kita, merangkai kita untuk menjadi ciptaan yang sempurna. Allah yang menciptakan manusia adalah Allah yang mengenal kita sepenuhnya. Dan boy kita dalam berdenang berpura-pura teguh. Oh, aku semangat melayani, tetapi dalam hati jengkel, tetapi dalam hati kesal. Tuhan tahu apakah ada kepalsuan dalam hati kita. Ketika kita mengatakan seseorang, ketika kita memuji seseorang, Tuhan tahu. Apakah perkataan kita itu sandiwara? Ketika kita bertemu seseorang, kita bercanda dengan mengatakan, "Bang, langsina mueda." Udah ditengok kok, tapi karena dia canda, dibilangnya lah, kan sandiwara itu. Ya kalau gemuk, Bang, tak sukses sama mueda. Masa malah kita bilang, kan nak eran mamese gitu. Bang, langsina mueda. Jadi Bapak Ibu hidup ini nggak perlu sandiwara. Tahu kita itu hinaan atau pujian. Ya kalau kita katakan, Bang, jelek ya, jangan katakan. Jangan suka biar orang lain senang. Tuhan tahu kita sedang bercanda, memuji dia atau sedang mempermalukan dia. Ya kalau jelek orang pada kebayanya jelek, bangga yang katanya seragam guna, jangan katakan itu. Itu palsu. Katakanlah sejujurnya. Jadi Bapak Ibu, manusia kita dikelabui sesama, tetapi Tuhan yang menciptakan kita, menenun kita dalam kandungan ibu kita masing-masing. Tidak bisa satu kata pun, satu detik pun
kita dilupakan. Kita terus dipantau dan diperhatikan. Tadi pemasmur katakan, sebelum kita berucap pun ternyata Tuhan tahu apa yang akan kita ucapkan. Tuhan tahu, karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhan mengenal kita lebih dalam. Tetapi mungkin kalaulah buruk taman anak kota roh tujar membuat calon hela dan parumai, oma bapak guru judo calon hela dan permain par minggu, guru sekolah minggu dong, aktif dong pemuda. Kalaulah yang dibawa takut Tuhan dan mengenal Tuhan lebih baik lagi, maka kita sebagai orang tua meresponnya dengan baik. Mau lihat enak Tuhan di Patubuho Sirokap Mitodi itu anak aku nama dia itu Jehovah Men yang takut Tuhan cari. Kalau sudah takut Tuhan dan kenal Tuhan, maka apapun yang dikerjakan, apapun yang ditindak lakukan, semua berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, Yohanes pasal pertama ini kalau kita baca ayat sebelumnya, bagaimana Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus sebagai lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Bapak Ibu, kesaksian Yohanes berbuah. Andreas dan Simon Petrus percaya kepada Yesus dan mengikutnya. Kita baca ayat 40 sampai 42. Andreas dan Simon Petrus inilah murid Yesus yang pertama. Mereka percaya kepada kesaksian Yohanes Pembaptis kalaulah Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Bukan hanya percaya, mereka juga mengikut Yesus. Tema firman Tuhan kita, percayalah kepada Tuhan dan ikutlah Tuhan. Bapak Ibu, ayat 43, keesokan harinya Yesus pergi ke Galilea. Yesus memulai pelayanannya dan mencari jiwa-jiwa yang akan menolongnya dalam pelayanan. Dia melihat Filipus, Filipus, mari ikutlah aku. Filipus adalah murid yang dipanggil Yesus secara langsung dan Yesus berkomunikasi langsung dengan Filipus sendiri. Mendengar itu Filipus mau dan mengikut Yesus dan dia berkata kepada orang lain dalam hatinya, Yesus telah aku lihat, anak Yusuf dari Nazaret. Bahwa dia sudah melihat Yesus secara langsung dan dia ingin menyaksikan Yesus yang dilihatnya, anak Yusuf dari Nazaret, kepada sahabatnya yang bernama Nathanael. Nathanael, aku telah melihat Yesus yang diceritakan dalam kitab Musa, Yesus anak Yusuf dari kota Nazaret. Bapak Ibu, apakah Nathanael begitu saja langsung percaya? Tidak. Ada keraguan dalam hati. Dia menyampaikan keraguan kepada Filipus. Mungkinkah Filipus sesuatu yang baik hadir atau datang dari Nazaret? Kenapa seolah-olah Nathanael mengesampingkan atau menyepelekan kota Nazaret? Kemungkinan Nathanael melihat dari kota Nazaret adalah kota atau daerah yang tidak akan berkembang dan maju, sehingga dia ragu, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari kota Nazaret? Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, ketika keraguan muncul dalam diri Nathanael, Filipus mengajaknya, marilah Nathanael dan lihatlah itu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Bapak Ibu, Yesus melihat Nathanael yang dibawa Filipus. Apa katanya Bapak Ibu? Lihatlah, inilah seorang Israel
tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bapak Ibu, Yesus memuji Natanael. Lihatlah, Israel sejati yang di dalamnya tidak ada kepalsuan. Bapak Ibu, Natanael apa adanya. Natanael apa adanya. Kalau dia memang ragu akan kesaksian Filipus, dia katakan, mungkinkah sesuatu yang baik hadir dari kota Nazaret? Tetapi Yesus memuji, iman percaya Natanael. Inilah Israel yang sejati, di dalamnya tidak ada kepalsuan. Bapak Ibu, Tuhan tahu apakah ada kepalsuan di antara kita. Tuhan tahu kita tulus atau tidak mengikutnya. Pura-pura tulus atau palsu, Tuhan segalanya tahu. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mengikut Tuhan, dituntut untuk setia dan tulus dan taat. Ada Bapak Ibu istilah pedagang musiman. Ya, mungkin yang pedagang, yang tukang bisnis tahu. Kenapa dikatakan pedagang musiman? Ketika Natal atau Hari Raya, jualannya kembang api, mercon. Ketika mau Hari Raya, Natal dan Tahun Baru, jualannya baju. Ketika musim semangka atau jeruk banjir, tiba-tiba banyak pedagang kaki lima yang menjual jeruk, semangka dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan pedagang musiman. Saya takut Bapak Ibu, orang Kristen ini juga mengikut Tuhan itu musiman. Kita akan uji. Ketika Paskah, ramilah gereja, musim rame. Paskah ramilah yang datang. Apalagi Natal, musim Natal, ramilah yang datang. Terisi di semua Bapak Ibu. Musim Malua atau Tandidi, datang semua. Datang. Malua Tandidi kita tahu, 1 tahun di gereja dosa itu 2 kali Malua atau Tandidi. Datang lagi, musim-musiman. Anaknya mau menikah, kok datang lagi. Anaknya mau Tandidi, kok datang lagi. Itu dikatakan orang Kristen musiman. Bukan karena kemarau kok datang. Iya. Kita uji pribadi kita uji sekitar kita uji jemaat kita yang besar ini. Apakah jemaat kota Setinggan itu jemaatnya musim-musiman? Mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan itu tidaklah musim-musiman. Karena ada yang kita mau, kita datang kepada Tuhan. Sudah dipenuhi yang kita mau, pelan-pelan kita katakan selamat jalan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bergumul, Tuhan tahu. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi sedikit. Tulus kita datang ke gereja, terus terlihatnya Bapak Ibu, teman-teman kita terkadang menilai kita satu sama lain. Lala nalo muli modulnya, pada minggu main mana? Kalau tadi ini anak menang akan dibayar perpuluhan, musim-musiman dari perpuluhan. Kalau setahun ini tidak ada pelayanan yang dilakukan gereja, tidak akan dilihat kapan berpuluhan. Itu musim-musiman. Jadi Bapak Ibu, mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan bukan musim-musiman. Tuhan tahu hati kita yang paling dalam. Yesus memuji iman dari Natanael yang boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kenapa engkau mengenal aku guru? Kata Natanael. Apa kata Yesus Bapak Ibu? Sebelum Filipus memanggil engkau dan mengajak engkau bertemu dengan aku telah melihat engkau duduk di bawah pohon ara. Bapak Ibu, ini luar biasanya Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa. Tahu Bapak Ibu, dimanapun kita berada, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita gumulkan, Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah tutup mata, tutup telinga mendengarkan setiap harapan dan seruan kita. Tuhan tahu sedang apa kita berjalan, duduk, beristirahat, bekerja. Tuhan tahu.
setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tuhan tahu Bapak Ibu. Mendengar itu, Natanael langsung percaya. Rabi, engkau adalah Raja Israel. Karena dari mana mungkin tahu Yesus melihat Natanael duduk di bawah menara? Luar biasa Bapak Ibu. Dari mana Allah mengenal kita? Responsoria tadi mengatakan jangan lagi sangsi dan ragu. Tuhan ternyata yang menenun kita. Kita ditenunnya, dirangkainya dengan maksud dan tujuan yang mulia. Manusia adalah ciptaan yang paling sempurna, amin. Kita serupa dengan Allah. Ditenunnya kita. Kita tahu kalau harga kain yang ditenun mahal harganya. Apalagi kita yang ditenun Allah dalam kandungan ibu kita masing-masing. Kita mahal harganya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini? Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan punya berbagai cara untuk memanggil kita menjadi pengikutnya. Menjadi pengikutnya, pelayannya, dan apapun itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan punya berbagai cara. Ada kadang ketika dia mau dipilih jadi majelis atau CLS atau les speaker, ada yang dijujui. Teman-teman dari majelis rapat mulai tadi jauh itu. Ada yang karena niatnya, ada yang karena panggilannya, ada yang karena didukung keluarganya. Banyak cara Tuhan untuk mempersiapkan pelayanan di tengah-tengah gereja ini, memperluas kerajaan Allah khususnya di desa Huta ini, amin. Banyak cara Tuhan. Ada kata tunggu anaknya sakit, wah, bahasa Tuhan Tuhan ini. Kalau Somoni tahun 2020 saja, Riko mau melayani di juru Tuhan. Itu panggilan, banyak cara Tuhan. Semua kedua-belas murid Yesus ini berbeda-beda cara panggilannya. Tapi Tuhan tahu siapa-siapa saja yang tulus untuk melayani, yang tulus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita harus percaya Yesus itu anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jangan ragu Bapak Ibu, jangan ragu, jangan ragu. Katakan sama anak kita, cucu kita yang sedang bertumbuh, Yesus itu penyelamatmu, Yesus itu juru selamat, sehingga dia tidak mengolok-olok ketika dia bertumbuh dewasa. Walaupun secantik apapun calonnya, sekaya apapun calonnya, kalau dia beda agama, beda kepercayaan, kalau kita tetapkan, kita didik dia, kita bentuk dia, Yesus juru selamatmu, maka dia akan mempertahankan imannya, ajaran mereka. Jangan kita katakan dan dia tuh si dobe tinggal ngantri. Katakan sama sendiri, Yesus itu penyelamatmu. Jadi banyak orang yang terkejut bah, di sekolah minggu rindu kasih mana. Dulu SMA, mamoni, anak murid bah, berbalik kemana ke agama lain. Karena imannya belum teguh, karena Yesus itu belum hidup. Ketika kita sudah percaya Yesus penyelamat kita, Bapak Ibu saudara, mari kita bersaksi. Yohanes bersaksi, Andreas dan Simon Petrus mengikut Tuhan. Saksikanlah kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Saksikanlah. Jangan kekecewaan kita sama Tuhan kita sampaikan. Sampaikanlah. Kebaikan sesama kita sampaikan. Kalau kita pernah ditolongnya. Jangan kesalahan orang kita sampaikan. Kesalahan orang simpan dalam hati. Tapi kebaikan yang pernah dilakukannya boleh kita kembalikan kepada orang, amin. Bersaksilah tentang kebaikan orang, bersaksilah tentang kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, ketika kita datang memuji Tuhan, beribadah, berdoa dan melayani Tuhan,
Singkirkan dan tinggalkanlah kepalsuan dalam hidup kita. Tuhan tahu Bapak Ibu, mana ada orang-orang yang tulus memuji Tuhan, mana ada orang-orang yang tulus melayani Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah tutup mata melihat pekerjaan kita, melihat pelayanan kita. Jadi sesama manusia seperti pendahulu saya tadi bisa kita kelabui, tetapi Tuhan semuanya terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Bagi Tuhan semua terbuka. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rencanakan, yang jahat dan yang baik, Tuhan tahu. Mari sama seperti tema kita, percayalah kepada Tuhan sebagai juru selamat, dan ikutlah Tuhan dengan setia dan tanpa kepalsuan, kepura-puraan, dan tanpa musim-musiman. Setia, datanglah kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, berkat anugerah kemurahan-Mu boleh menyertai kami. Firman-Mu mengingatkan kami bagaimana Filipus dan Natanael terpanggil dan berkomunikasi dengan Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka putuskan untuk mengikut Yesus dalam hidup mereka. Ajari kami Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami belajar untuk memegang teguh kepercayaan kami. Yesus yang lahir, mati, dan bangkit itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menyelamatkan kami dari dosa kami. Berkati semua iman percaya kami, rumah tangga kami, keluarga kami, dan anak-anak kami semua terpelihara iman percayanya kepada Kristus Yesus. Ajari kami juga Tuhan untuk belajar setia mengikut Tuhan, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ikut-ikutan, atau karena musim-musiman. Kami mau mengikut Tuhan dengan setia, karena kepercayaan kami kepada Tuhan sudah disempurnakan lewat renungan firman Tuhan siang hari ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. 1 minggu ke depan seluruh jemaat Tuhan akan bekerja, akan beraktivitas. Tuhan memberkati kami, menolong kami untuk boleh melakukan setiap pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang, mensyukuri setiap berkat-berkat Tuhan yang dapat kami nikmati dan rasakan secara pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.